Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat, hidayah, kasih sayang, ridhonya kita semua bisa berkumpul ya di acara kajian sore bulan Ramadan tahun 1444 sehingga ada tulisannya. Salawat serta salam senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga saya, teman-teman di sini, ibu bapak kita, ya, keluarga kita semua mendapatkan syafaatnya dan kita semua bisa berkumpul di surganya. Ya, tujuan kita hidup biar apa sih? Biar masuk surga ya sebenarnya ya. Soalnya di sanalah kekekalan hidup yang sebenarnya. Nah, sekarang udah Ramadan hari keberapa ya? 14 ya, berarti kita sedang berada di tengah-tengah perjalanan. Ya, biasanya nih di awal bulan Ramadan kita masih semangat banget, tadarusnya, terus tarawehnya, nggak mau terlambat gitu. Terus sahurnya juga masih semangat gitu ya. Nah, biasanya di tengah-tengah Ramadan itu mulai agak begitu biasanya ya, mudah-mudahan santri taruna SMA enggak ya. Amin. Nah, makanya di tengah-tengah Ramadan ini pada kajian sore 14 Ramadan ini saya di sini mau sharing tentang bagaimana menjaga kualitas iman di bulan Ramadan. Ya, sama-sama belajar karena saya juga di sini pengen tahu gitu gimana caranya nih menjaga kualitas iman kita selama bulan Ramadan biar nggak terlalu jumping ke bawah nih gitu ya. Gimana caranya? Mari kita sama-sama belajar ya. Sebelumnya, apa itu iman? Ada yang tahu? Percaya ya. Secara bahasanya mungkin percaya, tapi kita sama-sama tahu bahwa iman itu adalah diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi di antara ketiga hal itu harus ada keselarasan. Ya, kalau misalnya saya percaya kok ada Allah, tapi ngomongnya masih belum bisa dijaga, misalnya menyakiti hati orang, teman atau orang tua, ya itu perlu dipertanyakan bagaimana nih keimanan kita kepada Allah. Atau saya baca kok asyhadu alla ilaha illallah setiap hari gitu, tapi ketika beribadah dilakukan secara malas atau kadang mau kadang enggak gitu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa selaras nih antara hati, lisan dan perbuatan. Allah juga mengatakan di surat Al-Anfal ayat 2, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah hati mereka gemetar, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Saya mau tanya, di sini selama di pesantren ini apakah pernah teman-teman dalam satu hari tidak mendengar satu pun ayat suci Al-Quran, satu kalimat atau satu ayat aja dalam satu hari? Enggak ya? Kayaknya hampir setiap hari dengar. Kalaupun kita haid, ada teman kita yang baca lagi murojaah, ada aja setiap hari yang diperdengarkan. Apalagi baru-baru ini speaker sudah benar ya, kadang-kadang ada murotal yang kita dengarkan. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk
melakukan hal buruk karena kita yakin bahwa Allah itu melihat gitu. Setiap ada ayat suci Al-Quran yang kita dengarkan, kalau orang yang beriman hatinya gemetar, kemudian dia akan takut untuk melakukan hal yang buruk. Ya, contohnya membicarakan orang lain, kemudian melakukan hal-hal yang memang secara manusia tuh nggak bisa melihat lah. Kita bisa ngumpet-ngumpet lah kalau sama manusia, sama teman, tapi kan sama Allah nggak bisa. Ya. Nah, kalau misalnya kita pernah melakukan itu, mudah-mudahan kita segera bertobat ya sebelum ajal menjelang. Ngeri ya. Tapi itu beneran loh, maksudnya bukan cuma bercandaan, karena kita nggak tahu setelah ini apa yang akan terjadi. Bisa jadi seseorang soleha gitu sepanjang hidupnya, pas mau terakhir dia lagi melakukan hal buruk karena kesel banget sama temennya, dia melakukan hal buruk itu, setelah itu dia mati misalnya gitu. Kan endingnya nggak husnul khotimah ya, padahal dia tuh solehah misalnya gitu. Mudah-mudahan kita mah nggak kayak gitu ya. Mudah-mudahan sepanjang hidupnya solehah, meninggal husnul khotimah. Ya, mari kita menonton dulu. Kamu itu akan datang. Ramadan sudah bersiap untuk mengetuk pintu kehidupan kita. Apa yang harus kita persiapkan? Di mayoritas yang ada di sini itu sudah sering ketemu Ramadan. Namun, tahukah kita justru pengalaman kita bertemu Ramadan bertahun-tahun tersebut itu bisa menjadi bumerang. Ada sebuah kaidah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kaidah ini luar biasa. Seringnya berinteraksi itu bisa mematikan sensitivitas. Seringnya berinteraksi itu buat kita nggak sensitif lagi, nggak terharu lagi, biasa-biasa saja. Saya pengalaman kalau nganterin jamaah umroh, khususnya yang baru pertama kali umroh, begitu mereka sampai Masjidil Haram dan lihat Ka'bah pertama kali, itu bisa nangis. Nangis, mau jenggotnya segede gini, nangis sudah. Melihat Ka'bah pertama kali, luar biasa. Dan salting misalnya, dan bingung mau ngapain. Itu mana sih ke Jakarta udah gak berlaku lagi tuh. Ustaz kita kemana nih? Kan kita udah bilangin Pak, lupa. Kita bisa paham lah, karena pertama kali ngelihat Ka'bah untuk pertama kali. Dan kadang-kadang ada yang hari pertama gak mau pulang ke hotel, mau nginep gitu, i'tikaf, gak mau pulang. Terus kerjanya apa? Ngeliatin Ka'bah aja, doa, zikir, sholat sunnah. Itu hari pertama. Hari kedua udah mau diajak pulang ke hotel. Pak pulang Pak, capek Pak, nanti masuk angin. Oh iya pulang. Hari ketiga, hari keempat itu mulai berimbang tuh antara hotel dan masjid. Hari ketujuh tawafnya udah di Zamzam Tower, gitu ya. Udah lupa. Nah ini 10 menit lagi mau masuk waktu zuhur. Tenang dulu, keponakan saya oleh-olehnya belum kebeli ini kan begitu ya. Sibuk dari sana, sibuk dari sini. Apa membedakan? Kenapa beda antara hari pertama dengan hari ketujuh? Sudah merasa biasa. Makanya kan kalau kita umroh tuh lihat deh, penjaga toko yang di sekitar ring 1 Masjidil Haram itu kan memang ya azan kan pada tutup semua tuh. Tapi mereka kalau sholat di mana? Masjidil Haram? Enggak, mayoritas enggak. Di depan tokonya ada sholat. Padahal Masjidil Haram itu depan mata mereka. Kalau bahasa kita nyesot juga sampai. Kita bayangkan 25 juta untuk bisa sholat di sana, mereka nggak mau. Kenapa? Karena mereka melihat Masjidil Haram itu biasa. Seringnya berinteraksi itu bisa membunuh sensitivitas. Dan bahayanya kalau itu terjadi dengan Ramadan, karena merasa sudah sering ketemu Ramadan biasa, seperti fenomena tahunan aja. Kayaknya bahaya. Dan yang lebih bahaya lagi, banyak di antara umat Islam itu melihat Ramadan dari satu sisi aja. Ya gitu. Kalau kita dengar Ramadan tuh yang terbesit di benak kita apa sih? Bulan apa? Bulan ampunan kan gitu ya. Bulan penuh rahmah, bulan penuh berkah. Oh pokoknya enak-enak aja deh. Tapi tahukah kita bahwa Ramadan jika tidak kita sikapi dengan benar, maka bisa jadi menjadi mimpi buruk bagi kita pada hari kiamat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, celaka seseorang, Allahu Akbar,
manusia sebaik Nabi kita SAW, semulia akhlak beliau SAW, itu sampai mengatakan celaka seseorang, itu kan jarang banget. Jarang. Beliau ditolimi, doa beliau, Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kaumku, bisa jadi mereka nggak tahu. Itu ketika terluka. Dan coba kita bandingkan dengan hadis ini, celaka seseorang. Hal ini kan menimbulkan tanda tanya besar di benak kita. Ini orang salah apa sih? Kok bisa Nabi terpaksa memvonis dia? Mari kita simak kelanjutan hadis tersebut. Itu seseorang yang memasuki Ramadan, lalu ia jalani hari-harinya di bulan Ramadan sampai Ramadan berpisah dengannya, dan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celaka dia, celaka dia, celaka dia, kata Nabi SAW. Allahu Akbar. Udah kelewatan ya orang. Ramadan, bulan dimana kata Nabi kita SAW, pintu surga dibuka selebar-lebarnya sebagai simbol seluruh akses dan sarana beribadah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Anda nggak sholat, lalu Anda nggak puasa, lalu Anda nggak tarawih, lalu Anda nggak baca Quran, lalu Anda nggak tahajud, Anda nggak infak sedekah, kelewatan tuh orang. Ramadan, di mana pintu neraka ditutup rapat-rapat sebagaimana hadis yang sahih, dan gembung-gembung syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Anda bermaksiat, lalu Anda masih kelamping, Anda hebat pulang jam 2 malam, itu kelewatan. Celaka dia kata Nabi SAW. Kita tidak manfaatkan tamu ini, habis kita pada hari kiamat. Kamu itu akan hadir. Kamu itu akan menentuk setiap pintu kehidupan kita. Apa yang kita persiapkan? Celaka bagi seseorang yang melewatkan bulan Ramadan begitu aja. Kalian udah ngelewatin Ramadan berapa tahun? Sesuai umurnya ya. Tapi mungkin yang ingat pas umur 4 tahun kali ya. Yang ingat di kepala maksudnya Ramadan yang pernah dilalui itu apa aja. Saya berarti udah 30 tahunan ngelewatin Ramadan. Bener loh, ada rasa-rasa kayak gitu. Kayak, oh ya udah Ramadan biasa aja. Setahun sekali pokoknya ada Ramadan. Pernah merasakan seperti itu gitu. Apalagi ada perubahan nih. Waktu zaman saya kecil kayak euforia orang-orang pada taraweh bawa buku amalan, terus minta tanda tangan ke imam. Sekarang kan udah agak nggak dilakukan ya, udah jarang gitu dilakukan. Nah ketika itu mulai ngerasa kayak ya udah, oh gini ya biasa aja gitu. Dan ternyata itu orang-orang yang celaka tuh yang kayak gitu, yang sampai melewatkan Ramadan sampai selesai terus kita ngerasa kayak biasa aja. Ya, mudah-mudahan setelah melihat video itu kita coba evaluasi diri dan sama-sama meningkatkan semangat kita lagi untuk menjalani Ramadan hari-hari selanjutnya. Di sini juga Allah berfirman di surat Al-Mu'minun, bagaimana sih ciri orang beriman itu? Yang pertama, sholatnya khusyuk. Jadi kalau yang sholatnya masih mikirin nanti takjil pakai apa ya? Nah, atau misalnya apa ya yang suka kalian pikirin kalau lagi? Atau ada barang hilang biasanya tuh ketemu pas lagi sholat itu. Oh iya, ada kalau ini. Ya luar biasa ya. Nah, saya pernah mendengar salah satu tips dan pernah juga saya lakukan untuk menjaga supaya sholat kita khusyuk adalah kita mengetahui arti bacaan sholat kita. Jadi ketika kita membacakan bacaan sholat, dalam hati kita membacakan arti dari bacaan itu. Kan biasanya kita lebih menghayati ketika tahu arti apa yang kita omongin gitu. Kan itu kayak kita memohon ya sama Allah setiap sholat kita, setiap gerakan-gerakan kita. Itu kan kita berdoa sama Allah ya, meminta sama Allah. Tapi karena udah terlalu sering sampai nggak ingat udah rakaat berapa ya tadi. Saking mulut tuh udah sampai selesai tuh udah otomatis aja, udah autopilot gitu. Kalau apa pesawat tuh udah autopilot aja udah sampai tahu udah assalamualaikum saudara. Tadi udah sholat ya gitu. Kadang-kadang skip aja. Nah itu kalau yang kayak
gitu berarti mungkin iman kita perlu dicas. Kemudian ciri orang beriman selanjutnya adalah tidak pernah berkata dan berbuat sia-sia. Berarti kalau yang mengisi hari-harinya dengan membicarakan orang lain, keimanannya bagaimana? Ya perlu dipertanyakan lagi ya. Kemudian keluarkan zakat. Nah, kalau misalnya ada yang pelit, gimana nih? Jadi imannya perlu dipertanyakan. Pertanyakan ke diri sendiri, maksudnya nih, kita udah sebesar apa sih iman kita kepada Allah ya? Nah, pelit sama irit atau hemat itu beda ya. Kalau pelit itu ada rasa kita nggak suka orang lain suka. Jadi kita mau berbagi itu, ntar ada begitunya. Tapi kalau saya kita lagi nggak ada, ya udah. Allah pun maha tahu kita memang nggak ada buat berbagi. Bukan berarti keimanannya sedang menurun. Kemudian menjaga kemaluannya, baik itu kemaluan secara fisik maupun secara mental. Gitu. Itu adalah ciri-ciri orang beriman. Nah, di sini juga salah seorang sahabat yaitu Abu Ad-Darda Uwaimir Al-Ansori rahimahullah mengatakan iman itu naik dan turun. Jadi emang benar manusia itu pasti bakal ngalamin naik turunnya iman. Kalau naik terus mungkin bukan manusia kayaknya. Coba dilihat. Ya, kita pasti pernah mengalami turunnya iman. Nah, bertambahnya iman itu dengan apa? Ketaatan, ya, dengan ketaatan. Kemudian menurunnya iman karena kemaksiatan. Sebenarnya itu. Jadi kalau misalnya kita lagi ngerasa sholat gak khusyuk, coba tanya deh, kemaksiatan apa yang udah pernah kita lakukan? Dibalikin lagi ke kita sebenarnya. Kalau iman lagi turun, saya udah ngelakuin apa ya tadi? Atau akhir-akhir ini saya udah ngelakuin apa ya sampai-sampai iman kita turun? Karena energi yang dihabiskan untuk perbuatan sia-sia atau membicarakan orang atau meneror dan sebagainya itu jauh lebih kepake. Kayak senyum sama cemberut, itu kan otot yang kepake lebih banyak cemberut daripada senyum. Terus itu ada seolah ada effort ya, tapi ternyata otot yang kepake untuk itu lebih besar daripada begini. Jadi kenapa iman kita itu lemah? Ya karena hari-hari kita dipakai ngabisin buat hal-hal yang sia-sia, yang ngabisin baterai keimanan kita. Gitu ya. Lanjut. Ciri iman yang perlu kita ketahui nih. Oh, kalau kayak gini berarti saya harus ngecas iman. Apa yang pertama? Sholatnya tidak khusyuk. Sebenarnya banyak sih contohnya. Cuma saya ngambil 2 contoh aja yang simple, yang emang kita pasti pernah ngerasain, ya kan? Pasti pernah ngerasain di sini maupun di rumah. Di sini aja yang sekelilingnya udah dipenuhi teman-teman yang kayak pesantren, sama-sama santri, masih suka ngerasain hal ini, apalagi di rumah misalnya gitu ya, yang nggak ada teman untuk saling mengingatkan. Tapi mudah-mudahan nanti di rumah bisa lebih kondusif sama orang tua dan keluarga ya. Jadi ketika kita merasa sholat tidak khusyuk, itu berarti kita harus ngecas iman kita. Dan juga mengantuk saat mendengarkan ayat suci Al-Quran. Ini benar banget ya. Kadang-kadang kita lagi baca novel, kuat nih HP. Novel sampai setebal gini kita kuat bacanya. Itu Al-Quran baru 1 halaman. Udah begitu. Coba deh baca Quran dulu baru baca novel. Sama aja. Kadang-kadang begitu. Nah itu artinya waspada. HP kita, HP keimanan kita harus dicas. Jadi bukan cuma HP yang ngasih tanda your battery is low, tapi iman juga lagi lemah. Itu tanda-tandanya. Ya, salah duanya ini. Lalu bagaimana kita menjaga kualitas iman kita? Pada saat saya mencari sumber
menjaga kualitas iman itu cukup banyak ya, sumber-sumbernya banyak, kemudian dengan ayat suci Al-Quran gitu, banyak sekali. Dan teman-teman sekarang terbuka informasi, bisa mencarinya di YouTube. Nah, saya mencoba menyimpulkan ada 3 hal atau 3 cara bagaimana menjaga kualitas iman kita. Sekarang kita bayangkan iman kita adalah sebuah pohon. Di dalam diri kita itu ada iman, kan nggak kelihatan ya bentuknya. Buat yang orang visual, yuk kita bayangin iman kita adalah sebuah pohon. Cara yang pertama adalah siramlah iman dengan ilmu. Ketika kita merasa lemah, segarkan atau siramkan iman kita dengan ilmu. Gimana caranya? Ikut kajian seperti ini. Ini adalah salah satu cara teman-teman meningkatkan iman teman-teman. Yang lemah jadi meningkat, yang udah stabil makin melesat. Siramlah dengan ilmu. Bisa juga lewat buku ya, yang suka baca bisa mulai membaca buku yang berkaitan dengan agama. Sebenarnya banyak banget hal yang belum kita tahu, termasuk saya. Udah 30 tahunan lebih, ketika membereskan perpustakaan itu banyak banget buku yang ya Allah, ini ada ilmu tentang ini. Rasanya tuh pengen diam seharian di perpustakaan terus ngabisin buku itu semua gitu, dibacain gitu maksudnya. Karena emang banyak hal yang belum saya tahu gitu. Ternyata ketika lihat judul, itu baru judul bukunya aja itu udah ya Allah, ya saya belum tahu ini ya. Nah, teman-teman yang masih muda, ayo semangat mencari ilmu. Terus lewat video YouTube ya, nanti di rumah dengerin kajian, jangan nontonin yang lain-lain, supaya Ramadan itu nggak berlalu begitu aja dan tahu-tahu udah takbiran. Astagfirullah, kok udah takbiran lagi ya? Ilmu apa yang teman-teman dapat? Kalau pas di sini bisa buka buku, oh iya saya udah 1 Ramadan ngebahas apa, 2 Ramadan ngebahas apa. Nah, pas di rumah jangan sampai melorot ya semangatnya. Terus ilmu juga bisa dapat dari orang tua ya. Kita bisa sharing sama orang tua, nanya-nanya beberapa hal kepada orang tua, bisa juga. Yang kedua, setelah disiram, tanaman itu biasanya kan perlu pupuk ya. Nah, pupuklah iman dengan amalan. Jadi setelah mendengar kajian dari Bunda Dewi, Bunda Nurul, Bunda Syarifah, yuk diamalkan. Kalau cuma dengerin doang, nggak diamalkan, apakah akan berbuah itu pohon? Ya enggak ya, belum tentu gitu. Tapi kalau dipupuk, insya Allah akan berbuah. Buahnya buat siapa? Ya buat kita juga. Kalau kita memupuk dengan amalan, memupuk dengan amalan, maka buah itu akan tumbuh dengan baik, mungkin besar, manis. Pas kita makan, masya Allah, enak gitu. Itu pohon keimanan kita kan, dipupuk dengan amalan. Dan yang terakhir adalah peliharalah dengan keikhlasan. Itu 3 hal untuk bisa memelihara keimanan. Jadi misalnya nih, kita udah siram dengan ilmu, udah mupuk dengan amalan, tapi dalam hatinya dia cuma pengen dilihat solehah, dia cuma pengen dilihat keren apa ya? Ya pokoknya amalannya banyak deh kelihatan sama teman-temannya. Ternyata pas buahnya dibuka busuk. Itu ciri-ciri buah keimanan kita tidak dipelihara dengan keikhlasan. Ciri-ciri. Tapi kalau pas disiram dengan ilmu, dipupuk dengan amalan, kemudian kita pelihara hati kita dengan keikhlasan, maka buahnya ketika dibuka, masya Allah manis banget. Kalau yang nggak ikhlas, oke, nggak busuk tapi mesti makan sepet, misalnya asam atau hambar dan sebagainya. Begitu dari saya. Apa tadi yang pertama? Disiram dengan ilmu, dipupuk dengan amalan, dipelihara dengan keikhlasan. Nah,
menjaga kualitas puasa. Mereka orang-orang sholat terdahulu, jika berpuasa, mereka banyak duduk di masjid. Mereka beralasan, kami ingin jaga kualitas puasa yang kami lakukan. Al-Buni. Tentu saja, kualitas puasa masing-masing orang itu berbeda-beda. Orang yang sayang dengan jerih payahnya untuk berpuasa tentu akan berupaya menjaga kualitas puasa yang dilakukannya. Ibadah puasa itu berkualitas dengan menghindari dosa semaksimal mungkin saat kondisi puasa. Trik orang sholat di masa silam untuk menjaga kualitas puasa adalah dengan berada di masjid. Di masjid mereka sibuk zikir, doa, baca Al-Quran, dan sholat. Dengan demikian tidak ada lagi waktu untuk menggunjing orang, bertengkar, perang mulut, dan lain-lain. Demikian pula dengan berada di masjid, pandangan mata lebih terjaga. Di zaman kita saat ini, sumber ancaman terbesar yang merusak kualitas puasa adalah gadget kita masing-masing. Yang penting untuk menjaga kualitas puasa di zaman kita saat ini adalah dewasa dalam menggunakan gadget. Semoga Allah berikan kepada penulis dan semua pembaca tulisan ini kemudahan untuk menjaga kualitas puasa kita. Amin. Penulis Ustaz Haris Munandar, SS, MPI. Jadi ketika teman-teman semua kembali ke rumah, dewasalah dalam menggunakan gadget, ya. Sayang loh, beneran deh, 16 hari lagi Ramadannya. Sabar aja dulu untuk nggak, wah mumpung di rumah nih, HP terus gitu. Beneran nggak berasa banget. Saya juga terutama ketika punya anak, rasanya kayak kenikmatan untuk beribadah itu sedikit berkurang. Ya dong, tarawih aja waktu yang saya sekali tarawih di sini ya. Tahu kan ya, kayak gimana? Ya gendong, ya nangis, ya dan sebagainya. Jadi teman-teman yang masih muda seperti ini, ayo manfaatkan sholat dengan khusyuk, membaca Al-Quran dengan baik. Kalau bisa, misalnya ada teman yang mendengarkan, jadi bisa saling memperbaiki. Kan yang mendengarkan juga dapat pahala ya, dan saling memperbaiki gitu. Alhamdulillah. Di sini juga dekat dengan masjid, jadi bisa sama-sama menguatkan iman teman-teman. Nah, dari saya segitu aja kajiannya. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas ya? Ya cukup jelas ya. Jadi pokoknya kita ada 3 cara untuk bisa menjaga kualitas iman, adalah dengan menyiram dengan ilmu, memupuk dengan amalan, dan memelihara dengan keikhlasan. Sebagai penutup, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan ilmu yang berkah. Kita semua bisa mengamalkan ilmu tersebut. Kita semua bisa melewati Ramadan ini dengan penuh semangat dalam menjalani setiap ibadahnya, setiap hari-harinya. Kita semua diberikan semangat yang terus meningkat. Bahkan setelah Ramadan, kebiasaan ini bisa kita lakukan terus-menerus. Amin. Semoga kita semua bisa sampai ke hari raya kita Idul Fitri ya, berkumpul bersama keluarga, dan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, kembali lagi nanti ke sini ya. Jangan lupa pulang lagi ke sini. Jangan keenakan di rumah nanti. Iya, saya pesantren ya. Jangan gitu ya. Balik lagi ke sini ya. Kita terus mencari ilmu, terus cas ilmu ya. Terus buat yang kelas 9 mudah-mudahan dimudahkan ujiannya. Amin. Teman-teman yang di sini juga ujian apapun lah, ujian kehidupan, ujian sekolah, semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Segitu aja dari saya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan, dan semoga kita semua diberikan keberkahan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum